Setelah terobosan kelas 7 Sovereign, Mu Chen dan rombongan pikniknya bergegas kembali ke altar. Dengan percaya diri, Bai Ming menerobos dan berusaha memprovokasi yang lain supaya tidak menghalanginya. Mu Chen yang juga menargetkan esensi darah itu tidak hanya tinggal diam, menerjang untuk menghadapi Bai Ming. Banyak yang prihatin dengan kondisi Mu Chen, itu terjadi karena mereka tidak mengenal jagoan kita, Mu Chen. Tantang Bai Ming. Mu Chen berjalan ke alun-alun, mengabaikan tatapan orang-orang. Dia hanya tersenyum pada Bai Ming dan berkata, kami juga tertarik dengan esensi darah yang diwarisi dari burung yang tidak mati. Bai Ming mengipasi kipas bulu biru sedingin es dan gelombang dingin berputar keluar. Dia tidak melihat ke arah Mu Chen, tapi hanya mengangguk dan berkata, pertunjukan satu orang memang membosankan. Saya senang badut ikut bersenang-senang. Petik 2. Dia meringkuk bibirnya dan mengejek Mu Chen. Kata-katanya kasar dan memalukan. Jelas bahwa dia tidak pernah menganggap Mu Chen dengan serius. Nine Nether dan Ingring sangat marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Bai Ming. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pasti khawatir tentang Mu Chen. Meskipun Mu Chen telah maju untuk menjadi penguasa kelas 7, mereka tidak yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Bai Ming. Mu Chen tetap tenang dan berkata, kami akan segera tahu siapa badut itu. Bai Ming semakin meringkuk. Dia tidak bisa diganggu untuk mengatakan lebih banyak kepada Mu Chen, jadi dia menutup matanya dan terus mengipasi dirinya sendiri. Saat dia menutup matanya, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang dingin berkumpul di sekitar tubuhnya. Mereka bisa membayangkan bahwa, begitu Bai Ming menyerang, dia akan menggunakan metode tercepat untuk menginjak-injak Mu Chen seperti anjing mati. Dia kemudian akan melihat apakah Mu Chen bisa tetap tenang. Saat Bai Ming menutup matanya, Bai Bin pun tersenyum. Dia menatap Mu Chen dengan kejam, bertanya-tanya mengapa Mu Chen begitu konyol untuk menantang Bai Ming. Bai Ming mungkin menunjukkan rasa hormat kepada klan 9 Nether dengan membiarkan Mu Chen pergi, jika dia akan memohon pengampunan dan menyerahkan roh Phoenix nyata kepadanya. Namun, memikirkan opsi ini tidak berguna sekarang. Orang bodoh ini telah membuat marah Bai Ming, jadi Bai Bin mengantisipasi bahwa Mu Chen akan mati di sana di atas altar. Qi Hongwu mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya. Dia juga berpikir bahwa Mu Chen bodoh untuk menantang Bai Ming. Namun, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Mudah-mudahan, Bai Ming bisa melepaskan Mu Chen, terutama jika dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Kelompok lainnya juga tidak optimis. Mereka memandang Mu Chen seolah-olah dia adalah orang yang sekarat. Orang ini punya nyali. Jika dia bisa selamat dari serangan Bai Ming, saya tidak keberatan menyelamatkannya. Lu Hou, pemimpin tim kurus dari klan penusuk surga, tertawa saat dia melihat. Dia muak dengan keangkuhan Bai Ming, dan jelas tidak takut pada Bai Ming, meskipun dia kuat. Namun, dari nadanya, orang bisa mengatakan bahwa dia tidak berpikir bahwa Mu Chen akan mampu mengalahkan Bai Ming. Setelah ini, Lu Hou tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, ia muncul di alun-alun yang mengarah ke ukiran batu binatang buas kuno, lalu menghantam tanah dengan batang batu, menyebabkan bumi berguncang. Burung berbulu klan Bangau Ilahi, apakah Anda ingin memiliki darah warisan binatang buas kuno? Jika demikian, kamu harus mengalahkanku dulu. Lu Hou tertawa. Aku sudah lama ingin menantang kekuatan ilahi yang menusuk surga. Pemimpin tim dari klan Bangau Ilahi tertawa saat mendengar apa yang dikatakan Lu Hou. Dia mengetuk jari kakinya dan segera muncul di depan Lu Hou. Dia memegang pedang merah panjang yang terlihat seperti paruh burung bangau, dan ada bau aneh yang keluar darinya yang mengandung racun. Saat klan kera penusuk surga dan klan Bangau Ilahi saling berhadapan, Zhong Qingfeng dari klan burung raksasa tersenyum pada Kong Ling dan berkata, Peri Kong Ling, pemenang akan mendapatkan esensi darah warisan dari burung segudang spiritual. Apakah Anda setuju dengan itu? Petik 2. Tentu saja, kata Kong Ling. Datar. Ketika keduanya saling memandang, sepertinya ada percikan api. Keduanya adalah andalan bagi generasi muda dan sama-sama bangga. Sejak mereka bertemu, mereka ingin saling menantang untuk melihat siapa yang lebih kuat. Swoosh! Mereka melangkah keluar dan muncul di kotak lain. Saat mereka saling berhadapan, energi spiritual yang kuat dan agung berputar keluar. 3 pasang orang itu saling berhadapan di 3 kotak yang mengarah ke 3 pahatan batu.
Aura itu begitu agung, saat energi spiritual berputar keluar, semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi. Namun, pertempuran besar itu mengecualikan pertarungan antara Mu Chen dan Bai Ming, karena mereka tidak menyangka Mu Chen dapat melawan Bai Ming. Pada saat itu, Bai Ming perlahan membuka matanya. Dia berdiri di alun-alun yang mengarah ke pahatan batu dari burung abadi. Dia menatap tanpa emosi pada Mu Chen dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gelombang dingin biru sedingin es yang megah berputar keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi tornado dan menutupinya. Mu Chen berubah menjadi serius setelah merasakan intensitas aura Bai Ming. Meskipun Bai Ming menjijikkan, Mu Chen harus mengakui bahwa dia juga sangat kuat. Sebagai jenius dari klan Phoenix Es, dia berhak untuk bangga. Aku akan mengubahmu menjadi es dan membuat kuburan menjadi rumahmu selamanya, kata Bai Ming getir. Detik berikutnya, dia menginjak kakinya dan gelombang dingin yang terlihat meledak, menurunkan suhu di seluruh area. Lapisan es tebal mulai menyebar di tanah alun-alun, lalu bergerak menuju Mu Chen seperti gelombang. Berdengung, cahaya keemasan yang terang meledak dari tubuh Mu Chen, menyebabkan roh naga sejati dan Phoenix nyata di lengan kanannya menjadi hidup. Dia kemudian melakukan pukulan. Ledakan. Pukulan itu menghancurkan ruang di depannya, dan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan berputar keluar, memukul keras ombak dingin yang sedingin es. Dong! Saat dua pukulan kuat itu saling memukul, seluruh kotak berguncang. Mu Chen mundur dengan cepat, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Pada jejak ke-8, cahaya dingin keluar dari mata gelap Mu Chen, saat dia meninju ombak dingin yang sedingin es lagi. Saat Mu Chen meninju, retakan yang terlihat mulai menyebar dengan cepat di lapisan gelombang dingin. Gelombang dingin begitu kuat, mereka bisa menenggelamkan kekuatan tertinggi di level puncak 7 tingkat sovereign. Ketika orang-orang di luar alun-alun melihat pemandangan ini, mereka membeku karena terkejut. Mereka dapat mengatakan bahwa bahkan penguasa kelas 7 tidak akan dapat mengambil kekuatan pukulan seperti itu. Saat serutan es memenuhi langit, cahaya keemasan melonjak di tubuh Mu Chen. Tampak jelas bahwa tubuh naga Phoenix telah sepenuhnya diaktifkan dan setiap gerakan yang dia buat mengandung kekuatan ledakan. Kekuatan yang sangat kuat, Bai Ming muncul di langit dan melihat serutan es yang telah dihancurkan oleh Mu Chen dan mencibir. Kamu tidak bisa menghancurkan esku dengan mudah. Karena itu, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan serutan es berputar seperti panah, melesat langsung ke arah Mu Chen. Melihat mereka mendekat, Mu Chen membentuk segel dengan telapak tangannya, yang menyebabkan roh naga sejati dan Phoenix nyata meninggalkan tubuhnya. Mereka kemudian berubah menjadi perisai dan menutupi tubuhnya sepenuhnya. Meskipun serutan esnya tajam, mereka tidak dapat menembus pertahanan yang kuat ini. Ketika Bai Ming melihat ini, matanya menjadi semakin dingin. Dia tidak menyangka Mu Chen memiliki kekuatan fisik yang begitu kuat. Pukulan yang dia lemparkan sebelumnya bisa menyebabkan puncak di grade 7 Sovereign mundur dengan kekalahan. Namun, Mu Chen berhasil melawannya. Orang ini memang memiliki beberapa kemampuan yang mengesankan. Namun, dia pasti konyol untuk berpikir bahwa hanya ini yang diperlukan untuk menaklukkanku. Bai Ming mencibir, sementara dia membentuk segel dengan satu tangan. Matanya sangat dingin. Ya, aku akan bermain denganmu. Ledakan, energi spiritual yang mengerikan meledak, seolah-olah ada letusan gunung berapi. Langit tiba-tiba menjadi dingin dan pecahan es yang hancur mulai berkumpul bersama. Bai Ming berdiri tinggi di langit dan menatap Mu Chen dengan senyum dingin. Penindasan energi spiritual yang sombong menyebabkan kekuatan atas menjadi pucat, karena telah melampaui penguasa kelas 7. Ini adalah kekuatan penguasa kelas 8. Energi spiritual yang agung mengamuk di cakrawala seperti badai angin. Saat Bai Ming mengepalkan tinjunya, energi spiritual yang dingin melesat dan berubah menjadi gunung es besar seketika. Bentuk gunung es itu seperti Ice Phoenix yang melebarkan sayapnya. Kemudian, rune terang misterius menutupi Ice Phoenix, terus-menerus menyerap semua energi spiritual di seluruh area. Ketika kekuatan teratas melihat Ice Phoenix Ichebek, mereka ketakutan. Mereka tahu bahwa Bai Ming keluar untuk membunuh Mu Chen, karena dia telah benar-benar menunjukkan kekuatan penguasa kelas 8. Mu Chen pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup kali ini. Bai Ming tampak acuh tak acuh, seperti dewa yang melihat ke bawah dari surga. Dia membalik telapak tangannya dan Ice Phoenix Ichebek tiba-tiba jatuh, mengarahkan dirinya ke arah Mu Chen seperti meteorit. Pertarungan sengit antara dua kekuatan tertinggi. Ledakan, ledakan,
Saat gunung es turun, gelombang dingin berputar keluar dan menyebabkan ruang berubah menjadi kristal es. Dari jauh, mereka terlihat cantik. Namun, mereka juga terlihat berbahaya. Saat gunung es semakin dekat ke Mu Chen, dia menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan satu tangan. Berdengung, energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Mu Chen seperti semburan, dan itu berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah naik ke Grade 7 Sovereign. Kekuatan teratas terkejut ketika mereka melihat energi spiritual yang kuat di sekitar Mu Chen. Ketika mereka pertama kali bertemu Mu Chen di luar pemakaman ilahi, dia masih di puncak kelas 6 Sovereign. Mereka tidak mengharapkan dia memiliki terobosan dalam waktu sesingkat itu. Meskipun dia memiliki terobosan, dia hanya seorang penguasa kelas 7, tetapi Bai Ming adalah penguasa kelas 8 yang asli. Energi spiritual yang agung melonjak di sekitar Mu Chen, dan matanya berkilauan. Dia mengganti segelnya lagi, dan cahaya keemasan meledak dari tubuhnya saat tangisan naga dan phoenix bergema. Penindasan yang kuat menyebar secara tidak jelas. The spirit of the real dragon dan real phoenix di lengan Mu Chen melihat ke langit dan berteriak. Cahaya keemasan memasuki daging Mu Chen, dan sisik naga emas dan sayap phoenix tumbuh di lengannya. Mereka membentuk pelindung lengan dragon phoenix dan menutupi lengannya. Dia telah menggabungkan kultivasi penguasa kelas 7 dan kekuatan fisik bersama. Ledakan, tubuh Mu Chen memancarkan riak energi spiritual yang terlihat. Fluktuasi menyebabkan banyak kekuatan puncak menjadi pucat, karena mereka bisa merasakan bahwa dia berbahaya bagi mereka. Bahkan kekuatan teratas yang berada di puncak kelas 7 Sovereign merasa takut ketika mereka melihat Mu Chen. Orang ini memang memiliki beberapa kemampuan, yang menjelaskan mengapa dia berani menantang Bai Ming. Kekuatan atas berubah menjadi kuburan. Mereka tidak lagi mengejek Mu Chen, karena dia telah menunjukkan kualitas di luar biasa Grade 7 Sovereign. Bang! Saat mereka memiliki pemikiran seperti itu, Mu Chen telah mundur setengah langkah. Dia membengkokkan tubuhnya seperti busur dengan siku ditarik sedikit ke belakang dan meninju. Kecepatan pukulan itu sangat lambat, seolah-olah terperangkap di lumpur. Namun, kemanapun hembusan angin dari tinju berlalu, semua orang melihat ruang melengkung dan riak mengalir terus-menerus dari tinju. Ledakan, energi spiritual yang besar berputar-putar saat Mu Chen mengeluarkan pukulan. Itu kemudian menabrak gunung es. Gelombang kejut yang terlihat meledak tiba-tiba, dan retakan mulai muncul di alun-alun. Mu Chen hancur 1 inci ke bawah oleh gunung es saat dia berdiri di atas batu tulis yang keras. Dari jauh, Mu Chen tampak seperti harimau ganas yang berjuang di bawah gunung es. Bai Ming, yang ada di langit, mencibir saat melihatnya. Dia pindah dan segera muncul di atas gunung es. Dia ingin menginjak kakinya dan mengubur Mu Chen sepenuhnya di bawah alun-alun. Namun, saat dia hendak menginjak gunung es, tiba-tiba berguncang. Mengaum, teriakan naga dan phoenix terdengar di bawah gunung es, dan sinar dragon phoenix besar terangkat. Itu merobek gunung es dengan mudah dan menerobos gunung. Cahaya keemasan yang sombong menembus kaki Bai Ming. Bai Ming menjadi pucat dan menghilang ke udara tipis. Sebuah bayangan muncul, memungkinkan cahaya keemasan menembusnya. Bang! Cahaya keemasan melonjak seperti pilar dan menembus ke arah langit. Gunung es itu runtuh seketika saat cahaya keemasan bersinar di atasnya. Itu meledak dan berubah menjadi serutan es sebelum menghilang. Wajah kelompok berubah ketika mereka melihatnya. Mereka mengira itu akan menjadi pertarungan satu sisi, tetapi ternyata sebaliknya. Saat udara dingin menghilang, semua orang melihat Mu Chen perlahan menarik kakinya keluar dari tanah yang dalam. Dia kemudian menatap langit tanpa ekspresi. Bai Ming muncul lagi dan tetap tanpa ekspresi. Namun, tampak jelas bahwa dia dikejutkan oleh kekuatan Mu Chen. Meskipun Mu Chen hanya memiliki kekuatan penguasa kelas 7, mengingat energi spiritual dan fisiknya yang kuat, kekuatan tempurnya telah melampaui tingkat penguasa kelas 7. Pantas saja Mu Chen berani menantang Bai Ming. Dia memang kuat. Ledakan, Mu Chen, yang berada di bawah Bai Ming, tiba-tiba menginjak kakinya dan berubah menjadi bayangan. Dia terangkat ke langit menuju Bai Ming. Terjadi keributan di daerah tersebut. Beraninya Mu Chen memimpin untuk melancarkan serangan balik. Swoosh! Mu Chen tiba-tiba muncul di atas Bai Ming dan membentuk segel dengan tangannya. Energi spiritual yang agung meledak dan membentuk lengkungan ruang di belakangnya. Laut Sovereign menjulang di sekelilingnya, dan cahaya keemasan meledak untuk membentuk badan surgawi surya besar.
Itu sangat besar, seperti dewa. Mu Chen kejam saat dia menyerang. Dia segera memanggil Grid Solar Unding Body, karena dia tahu bahwa Bai Ming adalah lawan yang tangguh. Dia tidak ingin membuang waktu dan memberikan segalanya. Cahaya keemasan menutupi Grid Solar Unding Body, dan itu tampak misterius. Mu Chen muncul di atasnya dan mengganti segelnya. 5 Golden Blazing Suns muncul dari Grid Solar Unding Body dan meledak. 5 tombak matahari. Torrens emas berkumpul di telapak tangan tubuh abadi matahari besar untuk membentuk tombak emas besar. 5 matahari terbakar berputar di sekitar tombak emas, dan mereka tampak kuat. Mengingat kekuatan Mu Chen saat ini, dia dapat dengan mudah menampilkan trik seperti itu kapan saja. Swoosh! Udara meledak saat tombak emas ditembakkan. Itu berubah menjadi sinar emas dan menembak ke arah Bai Ming. Fluktuasi yang mengerikan itu seperti meteorit, membawa serta kekuatan penghancur. Saat tombak emas berputar keluar, wajah Bai Ming menjadi gelap ketika dia melihat kekuatan yang kuat. Dia mendengus dan membentuk segel dengan tangannya. Rune misterius muncul di telapak tangannya, dan dia menekannya di ruang yang ada di hadapannya. Bulu es, Phoenix, berdengung. Cahaya spiritual yang agung berkumpul bersama untuk membentuk bulu biru es yang besar. Saat bulu itu melesat, ia membawa udara dingin dan bertabrakan dengan tombak emas. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat berkecamuk, dan tombak emas serta bulu es meledak pada saat bersamaan. Swoosh! Swoosh! Tiba-tiba, suara yang memecah belah terdengar, dan Bai Ming mengangkat kepalanya. Dia tercengang. Lebih dari 10 aliran arus emas yang dibentuk oleh tombak emas ada di depannya. Setiap aliran sekuat seniman bela diri di puncak kelas 7 Sovereign. Ketika Mu Chen telah maju ke Grade 7 Sovereign, dia harus menggunakan segala cara untuk menampilkan Five Suns Spear. Sekarang, dia bisa melakukannya dengan cepat dan mudah. Kekuatan teratas sangat ketakutan ketika mereka melihat serangannya yang kuat. Hanya itu yang kamu punya. Bai Ming tampak dingin. Cahaya dingin melonjak di ujung jarinya saat dia menarik segel di ruang yang ada di hadapannya. Gelombang dingin berputar saat dia berhenti menggambar, dan itu berubah menjadi perisai es yang tebal. Burung Phoenix yang indah dengan sayapnya terbentang berada di atas perisai es. Itu sangat kokoh sehingga bahkan pukulan dari Grade 8 Sovereign tidak akan bisa menembus. Bang! Bang! Tombak emas menghantam perisai es Phoenix terus-menerus. Meskipun serangannya sangat kuat, mereka hanya bisa memecahkan perisai es tetapi tidak menghancurkannya. Jika Anda tidak memiliki kekuatan penguasa kelas 8, Anda bisa melupakan tentang memecahkan Ice Phoenix Spiritual Shield saya. Bai Ming mencibir saat dia berdiri di belakang perisai es. Berdengung. Cahaya keemasan meledak saat dia selesai berbicara. 2 sinar cahaya keemasan dengan 2 tongkat emas besar di dalamnya melesat ke arah Bai Ming seperti meteorit. Itu adalah staf langit 7 matahari. Sebelumnya, Mu Chen hanya berhasil membentuk 1 staf menggunakan kekuatan fisiknya. Setelah dia mendapat terobosan, dia bisa langsung membentuk 2 tongkat dan menyerang pada saat bersamaan. Bahkan penguasa kelas 8 akan waspada terhadap 2 staf langit yang putus. Ledakan. Saat tongkat emas menembus cakrawala, mereka menabrak perisai es. Kedua benda itu membeku untuk sementara waktu, dan gelombang kejut yang mengerikan berputar keluar. Perisai es yang cukup kuat untuk menahan serangan dari penguasa kelas 8 meledak. Kristal es dan cahaya keemasan mengamuk, dan Bai Ming pindah kembali dalam keadaan menyesal. Rambutnya berantakan, dan tampak jelas bahwa dia telah diserang oleh serangan kuat Mu Chen. Banyak kekuatan puncak terkejut. Tidak ada yang mengharapkan Mu Chen memiliki kemampuan untuk menyebabkan Bai Ming mengalami keadaan yang menyedihkan. Bai Bin, yang berdiri di altar, tampak pucat karena tidak percaya. Chi Hongwu berubah menjadi kuburan juga. Keduanya tidak menyangka Mu Chen, yang sangat tidak penting, memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Bai Ming. Ketika Bai Ming akhirnya berhasil menstabilkan dirinya, dia menatap tajam ke arah Mu Chen. Dia tidak percaya bahwa penguasa kelas 7 bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, dia adalah orang yang luar biasa. Dia menekan amarahnya dan menatap dingin ke arah Mu Chen. Saat dia mengulurkan tangannya, cahaya dingin berkedip, dan kipas bulu biru sedingin es muncul. Bahkan Mu Chen kaget saat Bai Ming berpegangan pada kipas bulu biru sedingin es. Dia terlihat lebih berbahaya sekarang, dan terlihat jelas bahwa kekuatannya telah meningkat. Dia akhirnya menggunakan artefak kuasi ilahi. Mata pemusnahan versus penggemar spiritual Phoenix S.
Ketika kipas lipat biru es muncul di tangan Bai Ming, suhu di tanah turun drastis. Serpihan es bahkan mulai turun perlahan dari langit. Anak ini mampu memaksa saudara Bai Ming menggunakan Fan Spiritual Ice. Phoenix-nya, Bai Bin memiliki ekspresi campur aduk di wajahnya. Para tetua klan telah memberikan Fan Spiritual Ice Phoenix kepada Bai Ming sebagai hadiah karena mereka menganggapnya sebagai bakat khusus. Bai Ming tidak akan menggunakannya jika dia menghadapi musuh biasa. Dia hanya akan menggunakannya dalam menghadapi lawan yang mengintimidasi, setara, seperti Kong Ling dari klan Merak Sembilan Warna atau Zhong Qingfeng dari klan Burung Raksasa. Tapi sekarang, seorang manusia yang baru saja berhasil mencapai Grade 7 Sovereign, telah memaksa Bai Ming untuk menggunakan item ini. Mu Chen, yang sudah lama dia benci, memiliki kekuatan yang tidak berani diremehkan Bai Bin. Tapi, tidak peduli seberapa kuat dia, itu adalah akhir baginya sekarang. Bai Bin mengertakkan gigi, terlihat ganas. Bai Bin cemburu dengan bakat dan keterampilan yang ditampilkan Mu Chen. Dengan kekuatan penguasa kelas 8 Bai Ming dan bantuan dari penggemar spiritual Ice Phoenix, dia bisa membunuh roh binatang tingkat 8 secara instan. Oleh karena itu, Mu Chen seharusnya tidak ada masalah untuk dihadapi. Di ujung lain, 9 Neter dan Han San sedang melihat alun-alun dengan ekspresi khawatir. Mereka mengira bahwa Bai Ming akan memakan waktu sedikit lebih lama sebelum dia membuang benda sucinya. Itu setidaknya bisa memberi Mu Chen sedikit lebih banyak waktu persiapan. Tapi, sayangnya, dia adalah orang yang menentukan. Begitu dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah penguasa kelas 7 biasa, dia segera mengeluarkan benda sucinya. Benda suci ini memungkinkan kekuatan tempur Bai Ming meningkat secara signifikan. Bai Ming berdiri di udara. Dia mengipasi kipas lipat spiritualnya dengan lembut, tapi matanya melonjak tajam, cahaya sedingin es. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun setelah dia membuang benda sucinya. Energi spiritual, yang bangkit dari tubuhnya, kemudian disuntikkan ke kipas lipat spiritual. Wala, dia mengepakkan kipas spiritual Ice Phoenix sekali, dan arus dingin sedingin es menyapu seluruh negeri. Disposisinya yang luas dapat mengubah seluruh lanskap menjadi dunia es. Arus dingin berubah menjadi badai melolong, yang menuju langsung ke arah Mu Chen. Udara membeku menjadi kristal es, saat arus dingin melewatinya. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan tersembunyi di arus dingin. Bahkan kekuatan tertinggi dari level penguasa kelas 8 tidak bisa meremehkan dingin yang ekstrim ini. Kemudian, arus dingin tiba-tiba dipercepat. Dalam hitungan satu napas, itu bertabrakan langsung dengan grid solar unding body yang sangat besar. Kaca, lapisan es tebal terbentuk dan menyebar dengan cepat di tubuh abadi matahari. Dalam waktu singkat, tubuh itu berubah menjadi patung es yang hidup dan dikelilingi oleh cuaca yang sangat dingin. Bang! Tapi, lapisan es hanya bisa mempertahankan suhu beku mereka untuk sementara waktu, karena sinar keemasan yang keras dan panas segera meledak dari badan abadi matahari, menghancurkan lapisan es sama sekali. The Grid Solar Unding Body berdiri lagi, bersinar dengan sinar keemasan yang lebih terang. Namun, Mu Chen, yang berdiri di atasnya, tampak lebih serius dari sebelumnya. Dia tahu bahwa tubuh telah mengkonsumsi energi yang cukup besar untuk berjuang keluar dari es yang membeku. Setelah menggunakan Fan Spiritual Ice Phoenix, energi spiritual dingin ekstrim Bai Ming meningkat secara eksponensial. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih sulit dan merepotkan. Mata Mu Chen berkedip, lalu dia bertepuk tangan tiba-tiba untuk membentuk segel. Cahaya keemasan meledak, dengan cepat berubah menjadi dua staf langit yang putus di depan badan abadi matahari besar. Mereka kemudian melewati ruang hampa dan langsung menuju Bai Ming. Namun, Bai Ming bahkan tidak mengedipkan matanya. Dia mengayunkan kipas bulu di tangannya dengan paksa, mengirimkan arus es dingin yang menyapu. Staf terbang emas berubah menjadi patung es dan meledak berkeping-keping. Dia telah tumbuh lebih kuat. Kipas bulu di tangannya adalah objek yang luar biasa. Mu Chen mengamati dengan keras, menyipitkan kedua matanya. Atribut energi spiritual Bai Ming adalah dingin yang ekstrim. Dengan demikian, Fan Spiritual Ice Phoenix pasti memperkuat kekuatannya. Sekarang, dia adalah salah satu elit di antara Grade 8 Sovereigns. Jika ini hanya gerakanmu, maka kamu harus bersiap untuk azabmu, kata Bai Ming dengan tenang. Dia kemudian melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arah Mu Chen, sambil mengipasi kipas bulunya dengan lembut. Tanpa menunggu jawaban Mu Chen, dia mengangkat kipas lipat di tangannya dan menggantungnya di depannya.
Bai Ming menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel. Energi spiritual yang keras dan luar biasa meledak, lalu meresap ke dalam kipas bulu. Saat energi spiritual dituangkan ke dalam kipas lipat, itu tumbuh menjadi ukuran ratusan kaki dalam waktu singkat. Kipas bulu kemudian secara bertahap menjadi kristal es yang cerah dan berkilau. Mu Chen bisa merasakan rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, ketika dia melihat kipas bulu seperti kristal. Ekspresinya menjadi lebih serius, karena dia bisa merasakan bahaya yang ekstrim. Aura es yang keras memancar dari kipas bulu. Warnanya biru pucat, tetapi cahayanya segera meningkat dan menjadi biru tua. Rupanya, benda itu dipenuhi dengan kekuatan yang sangat merusak. Bai Ming mengunci pandangan sedingin esnya ke arah Mu Chen. Dia menarik sudut bibirnya menjadi seringai kaku, kencang, dan mematikan. Penggemar spiritual Ice Phoenix, Phoenix pembekuan yang merusak. Bai Ming mengubah formasi tangannya. Kipas lipat perlahan dimiringkan. Tiba-tiba, kipas lipat sebening kristal dengan lembut menyebar ke arah Mu Chen. Ledakan. Dunia seakan menjadi gelap dan menjadi lebih dingin pada saat bersamaan. Arus dingin biru tua yang tak berujung keluar dari kipas lipat spiritual. Ketika arus dingin menderu, itu mengubah dirinya menjadi Phoenix es biru tua yang tingginya 1000 kaki. Tubuh es Phoenix memancarkan aura es yang dapat mengubah penguasa kelas 8 menjadi patung es dengan segera. Kekuatan teratas bergidik, saat mereka berdiri di luar alun-alun. Ketakutan terlihat jelas di wajah mereka, karena mereka dapat merasakan energi spiritual mereka membeku di tubuh mereka. Mereka hanya berada dalam kisaran arus dingin. Seandainya mereka berdiri di depan es Phoenix biru tua, mereka akan berubah menjadi patung es yang sama sekali tidak bernyawa, bahkan sebelum tersapu. Arus dingin yang menakutkan, sebagian besar kekuatan puncak ketakutan, tetapi Bai Ming tidak memiliki reservasi sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, anak ini pasti akan mati. Meskipun Mu Chen telah membuktikan dirinya memiliki beberapa keterampilan, itu juga kemalangannya telah memaksa Bai Ming ke titik ini. Phoenix es tersapu. Raut wajah Bai Ming tampak kusam, karena pelanggaran yang menakutkan telah menghabiskannya secara signifikan. Tapi, pertempuran ini akan segera berakhir. Saat es Phoenix menyapu, embun beku mulai muncul di tubuh Mu Chen. Aura es yang menyengat mulai mengikis tubuh internalnya. Bahkan fisiknya yang kuat mulai merasakan efek dingin yang tajam dan menyakitkan. Faktanya, jika dia membiarkan Ice Phoenix mengenai tubuhnya, dia akan berubah menjadi patung es dingin, bahkan jika dia telah mengolah tubuh level kedua Dragon Phoenix-nya. Ho, Mu Chen menghembuskan nafas, yang membeku menjadi es tepat di depannya. Dia menutup matanya perlahan. Apakah kamu sudah menyerah untuk mencoba? Bai Ming tertawa dan mengejek, ketika dia melihat bagaimana perilaku Mu Chen. Tapi, tawanya hanya bisa bertahan sesaat. Dia mengerutkan kening saat melihat mata vertikal hitam terbuka, tepat di antara alis Mu Chen. Apa itu? Kekuatan teratas lainnya, yang kewalahan oleh pelanggaran dari Bai Ming, tiba-tiba bertanya. 9 neter dan sisanya akhirnya menghela nafas lega. Mu Chen akhirnya memanggil mata pembasminya. Mata ini adalah artefak kuasi ilahi. Jika Mu Chen bisa menggunakannya, dia mungkin bisa membela diri melawan Bai Ming. The Exterminating Eye terbuka, dengan cahaya hitam misterius melonjak di dalamnya. Mu Chen menjentikkan jarinya, dan semburan keluar dengan energi spiritual yang kuat dan murni. Saat menyaksikan pemandangan ini, sebagian besar kekuatan teratas menyipitkan mata mereka. Nyatanya, mata mereka hampir keluar. Mereka telah menemukan bahwa semburan kekerasan terdiri dari cairan spiritual sovereign. Mu Chen mengubah formasinya. The Exterminating Eye kemudian meledak dengan hisapan mega kuat, menghisap jutaan unit cairan spiritual sovereign. Saat cairan spiritual sovereign dimasukkan ke dalamnya, kegelapan di mata beriak. Dilihat dari jauh, tampak seperti lubang hitam yang siap meledak. Bermain trik. Bai Ming menyipitkan matanya saat melihat ini, langsung mencibir. Tidak peduli metode apa yang digunakan Mu Chen, serangan habis-habisannya pasti bisa menentukan pemenang. Weng weng. Tiba-tiba, lingkaran cahaya hitam keluar dari Exterminating Eye. Mu Chen membuka matanya lagi. Saat matanya terbuka, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Mata pemusnahan, pemusnahan cahaya ilahi. Mata vertikal hitam terbuka lebar sekarang. Saat berikutnya, daratan tampak menjadi gelap. Semua lampu sepertinya telah diserap oleh mata vertikal hitam. Di dalam mata itu, sinar cahaya hitam besar ditembakkan.
Sinar cahaya itu sangat hitam, membuat ketakutan di hati semua orang. Bahkan tanpa memancarkan fluktuasi spiritual yang ganas, semua kekuatan teratas ketakutan, rambut mereka berdiri tegak, ketika berkas cahaya hitam ditembakkan. 9 meter dan sisanya tampak serius. Sinar cahaya yang keluar dari mata pemusnahan sepertinya sangat kuat. Tapi, mereka masih tidak yakin apakah pelanggaran yang menakutkan ini akan dapat memblokir serangan menakutkan yang sama dari Bai Ming. Dalam pertarungan langsung ini, mereka akan segera melihat artefak kuasi divine milik petarung mana yang lebih kuat. Saat mereka menyaksikan dengan cemas, berkas cahaya hitam melintasi daratan di langit, menyapu tanpa rasa takut. Kemudian, itu bertabrakan langsung dengan es Phoenix terbang yang masuk. Saat itu, semua hening. Roh pemujaan darah Phoenix. Saat sinar cahaya hitam menyapu langit dan menabrak es Phoenix terbang yang masuk, tanah segera menjadi gelap. Pada saat itu, sepertinya bumi pun takut akan dampak yang menakutkan. Namun, dampaknya lebih tenang dari yang dibayangkan orang. Sebaliknya, keheningan itulah yang membawa ketakutan ke dalam hati setiap orang. Namun, keheningan tidak berlangsung lama, karena setiap orang dapat melihat arus yang sangat dahsyat meledak dalam kegelapan. Kaca, udara langsung membeku dimanapun arus dingin menyapu. Seluruh dunia berubah menjadi dunia es. Namun, esnya tidak sedingin es seperti sebelumnya. Itu dicampur dengan warna hitam, karena mengandung dua jenis kekuatan yang menakutkan. Saat arus dingin yang deras menyapu, lapisan es tebal menutupi altar yang luas. Namun, ada energi spiritual ganas serupa yang dipancarkan dari dua medan perang lainnya di altar yang memblokir arus dingin agar tidak menyapu. Dipengaruhi oleh arus dingin, pertempuran sengit antara Kong Ling, Zhong Qingfeng, dan yang lainnya berhenti sejenak. Mereka mengangkat kepala karena terkejut, menatap sumber hantaman di langit. Mu Chen, dia benar-benar bisa bersaing dengan Bai Ming. Mereka berempat menyaksikan langit, dengan takjub. Selanjutnya, ekspresi mereka menjadi serius. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang menganggap Mu Chen sebagai kekuatan tertinggi pada level yang sama seperti mereka. Jadi, mereka tidak berpikir bahwa Mu Chen akan mendapatkan hasil yang menguntungkan dari pertempuran dengan Bai Ming. Namun, pemandangan di depan mereka ternyata membuktikan bahwa mereka salah. Mata indah Kong Ling berkedip-kedip, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Mu Chen benar-benar kejutan. Untungnya, mereka tidak menyimpan dendam. Kalau tidak, dia mungkin kesulitan menghadapi musuh seperti itu. Sepertinya dia bisa melindungi dirinya sendiri tanpa bantuanku. Lu Hou dari klan penusuk surga tersenyum lebar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa meskipun Mu Chen dikalahkan, dia masih bisa menyelamatkan hidupnya. Tapi sekarang, Mu Chen sepertinya tidak perlu diselamatkan. Zhong Qingfeng dari klan burung raksasa menatap Mu Chen dengan dalam. Dia telah mendengar namanya jauh sebelumnya. Zhong Teng tampaknya memiliki konflik dengan Mu Chen, saat dia meminta bantuan darinya untuk menyelesaikan masalah dengan Mu Chen. Zhong Qingfeng tidak keberatan melakukannya jika dia punya kesempatan. Itulah niat awalnya. Menilai dari situasi saat ini, dia telah melepaskan pikiran itu. Dia sebaiknya memperingatkan Zhong Teng untuk tidak memprovokasi pria yang begitu kejam. Mengingat kekuatan tempur yang Mu Chen tunjukkan sekarang, dia harus bisa menahan Bai Ming untuk beberapa waktu. Itu bagus. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak akan membiarkan Bai Ming mendapatkan esens darah warisan dari burung abadi dengan mudah. Petik 2. Sial, sementara orang-orang lainnya memiliki pikiran mereka sendiri, Bai Ming melihat jauh ke langit yang gelap dengan ekspresi yang mengeras. Sinar cahaya hitam dan Ice Phoenix hampir memenuhi setengah dari langit masing-masing. Mereka menyerang dengan ganas, mencoba yang terbaik untuk melenyapkan satu sama lain, tetapi tidak ada yang berhasil melakukannya. Karena itu, pertempuran itu menemui jalan buntu. Rupanya, Bai Ming tak ingin melihat situasi jalan buntu. Dia tidak bisa percaya bahwa kekuatan tempur penguasa kelas 8 ditambah dengan bantuan artefak kuasi ilahi bahkan tidak bisa membunuh manusia penguasa kelas 7. Bermimpilah jika kamu ingin mengalahkanku hari ini. Sinar dingin melintas di mata Bai Ming. Segera, dia mengubah formasi tangannya. Arus dingin menyembur keluar dari Ice Phoenix Spiritual Fan tiba-tiba meledak secara eksponensial. Menyapu tanpa henti, arus dingin mencoba untuk benar-benar memusnahkan berkas cahaya hitam yang merusak. Mu Chen bisa merasakan penindasan dari Ice Phoenix semakin intensif saat dia berdiri di atas tubuh abadi matahari. Jelas,
Bai Ming meningkatkan energi spiritualnya dengan harapan menyegel nasib pemenang. Anda telah meremehkan pelanggaran yang diluncurkan oleh jutaan tetes cairan spiritual sovereign. Bibir Mu Chen berubah menjadi kurva mengejek. Terlepas dari kenyataan bahwa hati Mu Chen sakit setiap kali aktivasi mata pemusnahan mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual berdaulat, dia terhibur oleh dampak yang dihasilkan oleh serangannya. Itu pasti sepadan dengan harganya. Ketika dia memikirkan ini, dia tidak ragu-ragu lagi. Mata vertikal hitam di antara alisnya tiba-tiba melepaskan lingkaran cahaya hitam seperti lingkaran cahaya. Tanda hitam misterius tampaknya berkumpul di dalamnya. Mengusir. Sinar cahaya hitam halus ditembakkan dari mata pembasmi dengan kecepatan kilat dan dimasukkan ke dalam sinar cahaya hitam destruktif yang sedang melawan Phoenix S. Berkas cahaya hitam itu tumbuh seketika saat angin bertiup. Kekuatan benturan hitam yang menakutkan menyapu gelombang demi gelombang, memecahkan ruang di sekitarnya. Suara tenang datang dari Mu Chen, menembus. Ledakan. Tepat ketika dia selesai berbicara, sinar cahaya hitam yang menakutkan sepertinya telah menerima instruksi dari Dewa Kehancuran. Cahaya hitam bergetar dan dengan paksa menembus es Phoenix. Lubang hitam raksasa muncul di tubuh es Phoenix, dan lubang hitam itu sepertinya membesar dengan sendirinya. Phoenix es perlahan berubah menjadi kegelapan. Wajah Bai Ming berubah seputih lembaran saat es Phoenix menembus. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Serangan kekuatan utama yang dia nyalakan dengan Ice Phoenix Spiritual Fan tidak hanya diblokir oleh Mu Chen, itu juga sedang dimentahkan. Ekspresi wajah Bai Ming berubah saat dia mengerang, bagaimana ini bisa terjadi? Mengusir. Mu Chen tidak peduli dengan perasaannya. Sinar cahaya hitam yang mengkonsumsi jutaan tetes cairan spiritual sovereign telah menggunakan sejumlah besar energinya setelah menembus es Phoenix. Namun, itu tidak hilang sepenuhnya. Jadi, dengan pikiran di benaknya, sinar cahaya hitam berbalik tiba-tiba dan menyapu ke arah Bai Ming. Rupanya, Mu Chen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya. Mencoba membunuhku. Bermimpilah. Bai Ming menyipitkan matanya saat melihat ini. Dia berteriak dan menginjak kakinya. Seketika, energi spiritual seperti badai keluar dari tubuhnya dan membentuk Phoenix es raksasa di belakangnya. Kristal es berkilau dalam cahaya yang bersinar di tubuh Phoenix es yang sangat besar karena memancarkan penindasan besar-besaran. Bai Ming telah dipaksa untuk menunjukkan wujud Divine Beast-nya. Dia membuat gerakan cepat dan muncul di es Phoenix raksasa. Dia mengepalkan tinjunya dan memegang Ice Phoenix Spiritual Fan di udara. Arus dingin melonjak, berkedip dengan warna biru sedingin es. Ice Phoenix Protection. Bai Ming menjentikkan kipas lipat di tangannya. Arus dingin sedingin es menyembur keluar, dan semburan air deras terbentuk di bawah kaki es Phoenix. Dalam waktu singkat, perisai es setinggi 1000 kaki terbentuk di udara, melindungi Bai Ming. Ledakan. Sinar cahaya yang merusak masuk dan menghantam perisai es dengan kekuatan. Segera, suara kaca bisa terdengar, dan retakan mulai terbentuk dan menyebar dengan cepat ke seluruh lapisan es. Bang! Perisai es mencapai daya tahan maksimumnya dan akhirnya pecah berkeping-keping. Bai Ming, yang berdiri di atas es Phoenix besar, terkena dampaknya, dan dia meludahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sangat gelap. Wow, di altar, kekuatan puncak menarik napas dingin tanpa menyadarinya. Dalam pertempuran antara Mu Chen dan Bai Ming ini, tidak ada yang menyangka yang terakhir menjadi yang pertama menunjukkan tanda-tanda cedera. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bai Bin menjadi pucat saat melihat ini. Chi Hongwu berdiri di samping dan tampak serius. Pada titik ini, siapapun yang masih mengira Mu Chen adalah penguasa kelas 7 yang biasa pasti sangat bodoh. Kali ini, Bai Ming akhirnya bertemu dengan tandingannya. Berdiri di tubuh agung matahari yang abadi, Mu Chen tidak memiliki banyak perubahan dalam ekspresinya saat dia melihat Bai Ming yang menyemburkan darah. Dia merasa kasihan karena Bai Ming bereaksi begitu cepat. Begitu Bai Ming menyadari ada sesuatu yang salah, dia melakukan pertahanan penuh dengan sekuat tenaga. Seteguk darah itu adalah tanda bahwa kerusakan akibat benturan itu tidak berarti baginya. Di sisi lain, cahaya ilahi Mu Chen yang memusnahkan menghilang sepenuhnya. Jutaan tetes cairan spiritual sovereign benar-benar dikonsumsi, dan Bai Ming hanya menderita luka ringan. Dia benar-benar orang yang licik. Bai Ming perlahan menyeka noda darah di sudut bibirnya. Dia berdiri di atas es Phoenix. Dengan tatapan yang dalam dan dingin di matanya, dia menatap Mu Chen dan bertanya dengan suara serak, berapa kali kamu bisa?
meluncurkan serangan semacam itu. Pelanggaran Mu Chen terlalu menakutkan, tetapi dia tahu bahwa serangan yang begitu kuat pasti datang dengan batasan. Jika tidak ada yang bisa melakukan serangannya jika Mu Chen bisa menggunakannya beberapa kali berturut-turut. Apakah kamu ingin mencoba? Mu Chen tersenyum saat mendengar itu. Tentu saja, aku tidak takut padamu. Bai Ming tertawa dingin dan menginjak kakinya dengan keras. Phoenix es di bawahnya melebarkan sayapnya dan meledak. Saat sayap mengepak, aliran arus deras yang tak berujung menyapu tubuh agung matahari yang tak mati. Ledakan. The Great Solar Unding Body menyerbu dengan sinar keemasan yang melindungi dari badai arus dingin. Serangan kekerasan terjadi tanpa henti. Cahaya keemasan dan arus dingin menderu-deru di langit. Kedua tubuh besar itu bertabrakan satu sama lain terus-menerus. Dampaknya mengguncang bumi. Tepat di atas dua tubuh besar itu, dua sosok lainnya bertukar pukulan dengan kecepatan cepat. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka secara maksimal, dan kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan sisa yang bisa terlihat di udara. Dalam beberapa menit, mereka telah saling bertukar ratusan putaran pukulan. Setiap konfrontasi sepertinya mengoyak bumi. Situasinya sangat menakutkan. Semua orang melihat dengan tercengang pada pertempuran yang menakjubkan di altar. Niat membunuh dan energi spiritual kuat yang terpancar dari keduanya membuat semua orang ketakutan. Keduanya tenggelam dalam pertarungan. Ledakan. Tinju besar Great Solar Unding Body dan sayap raksasa Ice Phoenix bertabrakan. Pada saat yang sama, Mu Chen memukul telapak tangannya dan membanting tepat di tangan es Bai Ming yang masuk. Gelombang tumbukan beriak. Kedua belah pihak terguncang dan terhuyung kembali bersama. Energi spiritual di sekitar mereka dikacaukan oleh dampaknya. Tidak ada lagi pemenang dalam pertarungan sengit ini. D***. Petik 2. Kebuntuan seperti itu hanya membuat Bai Ming semakin gelisah. Matanya menjadi lebih merah. Harga dirinya tidak akan membiarkan dia terdampar dalam pertempuran dengan manusia Sovereign Grade 7. Aku akan membuatmu mati di tempat ini, berapapun resikonya. Bai Ming menggeram keras dengan niat membunuh yang melonjak. Mu Chen menyaksikan Bai Ming yang mengerikan dengan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Dia mengangkat kewaspadaannya. Mu Chen tahu bahwa mengingat kekuatan dan identitas Bai Ming, dia pasti memiliki beberapa kartu truf yang tidak digunakan, tetapi dia merasa sia-sia untuk menggunakannya sekarang. Namun, dengan kegagalan berulang kali, dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Mata Bai Ming semuanya merah. Niat membunuhnya melonjak saat dia mengunci pandangannya pada Mu Chen. Menghentakkan kakinya dengan keras, es Phoenix di bawahnya berteriak menyakitkan dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Seteguk esensi darah itu mengandung energi spiritual yang kejam. Bai Ming mengetuk jarinya, dan kipas spiritual Ice Phoenix terbang keluar dari tangannya. Kipas lipat menelan esensi darah seolah membuka mulut besar. Wajah Bai Ming sangat pucat. Kipas spiritual biru sedingin es berangsur-angsur berubah menjadi kipas berwarna merah darah. Pembuluh darah samar-samar berdarah, mengerikan memanjat dan menonjol keluar dari kipas angin. Bai Ming melihat transformasi dari kipas spiritual dan menggeram. Suara geraman bergema di langit. Roh pemujaan darah Phoenix. Kekuatan kipas berdarah. Melolong. Kipas es lipat bergetar sedikit di langit. Bau darah yang pekat dan menyengat sepertinya berlama-lama di udara. Suhu udara semakin turun. Dalam suasana yang begitu dingin, rasanya seperti ada kekuatan es dan gelap yang hampir bisa menembus tulang seseorang, bahkan mengikis darah dan daging seseorang. Semua kekuatan tertinggi di altar menyaksikan peristiwa yang menakjubkan itu. Ekspresi mereka berubah secara signifikan. Bahkan kekuatan teratas lainnya dari klan Phoenix, seperti Bai Bin dan Chi Hongwu, memiliki ekspresi campuran di wajah mereka. Bai Ming semakin gila. Chi Hongwu mengertakkan gigi, ekspresi marah di wajahnya. Apa dia tidak tahu kalau itu akan menyebabkan kerusakan besar pada kuasa Divine Artifact jika dia menggunakan jurus ini? Roh pemujaan darah Phoenix adalah metode kalah-kalah, di mana artefak kuasi ilahi akan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang ekstrim dengan menghabiskan dirinya sendiri. Makanya, itu akan rusak setelah digunakan. Untuk memenangkan pertempuran, Bai Ming sebenarnya telah menggunakan metode ini sekarang. Bai Bin, yang berdiri di samping, tampak kaku. Dia menelan ludahnya, sambil melihat kipas lipat spiritual berdarah di langit. Dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memaksa Bai Ming untuk mengambil tindakan yang begitu berani. Meskipun artefak kuasi ilahi sangat berharga,
jika dia bisa mendapatkan esensi darah yang diwariskan dari burung abadi, semuanya akan sepadan. Bai Bin mencoba menjelaskan atas nama Bai Ming, dan saudara Bai Ming akan menang. Dia adalah salah satu talenta tertinggi di klan Phoenix S. Klan kita tidak akan terlihat bagus jika dia kalah dari Mu Chen. Petik 2. Kamu, Chi Hongwu marah, tapi akhirnya dia tenang. Pada saat ini, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Keinginan Bai Ming untuk menang terlalu kuat. Juga, dia terlalu sombong. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa menang melawan Mu Chen. Jadi, untuk mencoba menang, dia akan melakukan apapun. Tapi, ini akan menempatkan Mu Chen dalam bahaya karena, setelah Bai Ming mengaktifkan pelanggaran seperti itu, kekuatan Ice Phoenix Spiritual Fan akan sangat kuat. Meskipun itu tidak sampai ke level objek suci yang nyata, itu masih jauh lebih tangguh daripada artefak kuasi ilahi lainnya. Menghadapi kekuatan tempur yang meledak, Mu Chen tidak akan memiliki kesempatan untuk menang melawan Bai Ming, meskipun ia juga memiliki artefak kuasi ilahi. Bai Ming telah dipaksa sejauh ini, tidak hanya Chi Hongwu terkejut dengan langkah Bai Ming, tetapi Kong Ling dan 3 orang yang tersisa di 2 medan perang lainnya juga dikejutkan olehnya. Mereka adalah kekuatan teratas, yang berada di level yang sama dengan Bai Ming. Dengan demikian, mereka bisa memahami kekuatan yang menyertai gerakan yang baru saja dia lakukan. Jika Bai Ming menampilkan keterampilan seperti itu kepada mereka, mereka juga perlu menghindari pukulan ini secepat mungkin. Jika mereka tidak cukup cepat, mereka juga akan menderita pukulan yang begitu besar. Tapi sekarang, langkah ini digunakan pada manusia kelas 7 berdaulat. Seandainya mereka menyaksikan ini di masa lalu, mereka mungkin hanya akan menertawakannya dan membuat lelucon tentang itu. Tapi, peristiwa yang sekarang terjadi di hadapan mereka bukanlah bahan tertawaan. Mereka menyaksikannya dengan wajah serius, karena mereka tahu mereka tidak akan memenangkan Mu Chen jika mereka yang terlibat dalam pertempuran. Manusia kelas 7 berdaulat ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Mu Chen berdiri di atas tubuh abadi matahari besar di langit. Dia juga menatap serius pada kipas lipat es berdarah, yang saat ini ditangguhkan di depan Bai Ming. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim yang memancar darinya. Mu Chen mengedipkan matanya, tetapi tidak mundur. Dia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan, karena segera setelah dia mundur, itu berarti dia menyerahkan esensi darah yang diwarisi dari burung yang tidak mati. The Exterminating Eye terbuka sekali lagi di antara alisnya. Sebuah cahaya gelap berkedip-kedip dan cahaya hitam pekat bersinar keluar, menembak melintasi langit dan menuju kepala Bai Ming. Saat dia berdiri di bawah kipas es berdarah, kurva mengejek sepertinya menggambar dirinya sendiri ke wajah pucat Bai Ming. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sinar cahaya hitam yang masuk. Weng! Ketika sinar cahaya hitam sampai dalam jarak 10 kaki darinya, arus dingin merah menyapu tiba-tiba di udara dan sinar cahaya hitam langsung membeku menjadi batang es. Suara keras terdengar saat tongkat itu meledak berkeping-keping. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Kekuatan kipas spiritual Ice Phoenix telah berkembang ke tingkat yang perkasa. Aku telah meremehkanmu kali ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda bisa memaksa saya sedemikian rupa. Bai Ming mengangkat kepalanya, lalu menatap Mu Chen tanpa emosi. Tapi karena kita sudah sampai pada tahap ini, tidak ada gunanya menyesali apapun sekarang. Untuk menunjukkan penghargaan saya akan membekukan dan menyimpan mayat Anda sebagai pengingat masa depan bagi diri saya sendiri. Petik 2. Mata Bai Ming masih tampak merah. Dia menatap Mu Chen, bibirnya ditarik. Wajah pucatnya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia mengangkat tangannya setelah dia selesai berbicara. Kipas berdarah itu jatuh ke tangannya perlahan. Dia memegang kipas tanpa emosi di wajahnya, lalu melambaikan kipas itu ke arah Mu Chen dari kejauhan. Weng! Arus dingin berdarah menyapu seperti angin topan, kecepatannya sangat cepat. Bila es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di arus, setiap bilah berwarna darah. Setiap pedang bisa merobek kekuatan tertinggi di puncak kelas 7 Sovereign dengan mudah. Pelanggarannya benar-benar menakutkan. Angin topan berdarah mendekati Mu Chen, yang menyebabkan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Segera, dia bereaksi dengan cemas. Dia melintas dalam pikirannya, dan cahaya keemasan yang terang meledak seperti perisai cahaya keemasan dari grid solar unding body. Bang! Bang! Bilah berdarah yang tak terhitung jumlahnya dibebankan keluar dari arus dingin, menghantam dengan keras ke grid solar unding body. Dihadapkan dengan serangan yang begitu ganas,
perisai emas di depan tubuhnya meledak. Bunuh! Bai Ming tersenyum dan berkata dengan mengerikan, sambil mengepalkan tangannya. Arus dingin berdarah yang berkerumun tiba-tiba berkumpul dan membentuk pisau berdarah panjang yang panjangnya 1000 kaki. Bilahnya mengayun ke bawah, memecahkan ruang dan membunuh tubuh agung matahari yang tak mati. Sebelum bilahnya diturunkan, Mu Chen merasakan bahaya ekstrim yang memancar darinya. Dengan kedipan di matanya, dia membentuk segel dengan satu tangan. Roh Phoenix asli membentuk sepasang sayap Phoenix di punggungnya, yang mulai mengepak dengan keras. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melesat ke belakang dari atas tubuh abadi matahari. Bila es berdarah kemudian membelah tubuh abadi menjadi dua hanya dengan satu pukulan. Ketajaman pedang yang menakutkan menyebabkan kelopak mata Mu Chen berkedut. Kamu licin seperti belut. Bai Ming tersenyum dengan mulut terbuka lebar, sambil melihat ke arah Mu Chen yang tegas, yang sekarang telah mundur. Dia mengarahkan pandangannya pada sepasang sayap Phoenix di belakang Mu Chen. Bai Ming bisa merasakan aura Phoenix asli yang memancar darinya, yang menyalakan api di matanya sendiri. Kamu memang memiliki harta karun dengan aura Phoenix asli dari klan kita. Sepertinya ini alasan lain bagiku untuk membunuhmu. Bai Ming tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menginjak kakinya, dan sepasang sayap Phoenix es biru menyebar dari punggungnya. Dengan gerakan yang cepat, dia muncul di depan Mu Chen. Tanda merah yang menonjol, seperti urat darah, muncul di kipas lipat di tangannya. Dia kemudian mengayunkan kipasnya. Ledakan. Sekali lagi, arus dingin berdarah menyerbu seperti naga besar, menyapu ke arah Mu Chen. Karena Mu Chen telah mengalami kekuatan kipas es berdarah ini sebelumnya, dia tidak berani meremehkannya sekarang. Tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, sementara dia mundur dengan cepat. Dia kemudian mengedarkan tubuh naga Phoenix secara maksimal dalam upaya untuk melindungi tubuhnya. Bang! Arus dingin berdarah datang melolong dan menghantam Mu Chen di tubuhnya. Cahaya keemasan Mu Chen di sekitarnya langsung tumpul. Tubuhnya terlempar ke belakang, seolah-olah dia pingsan oleh pukulan berat. Akhirnya, dia mendarat dan menghancurkan tepat di alun-alun, membuat lubang sedalam 100 kaki di tanah yang keras. Sisa kekuatan teratas di altar sedang menonton dengan cemas. Mu Chen sedang dalam kekalahan beruntun, dan sepertinya dia tidak bisa menghentikan Bai Ming. Nine Nether dan Yingling memiliki wajah pucat. Menyaksikan pertempuran itu seperti naik roller coaster naik turun. Sebelumnya, Mu Chen berada di atas angin, tetapi sekarang, situasinya telah berubah. Nine Nether mengatupkan giginya dan tangannya terkatup erat. Kekhawatiran memenuhi matanya. Dia bahkan berharap Mu Chen bisa mundur dari pertempuran dengan Bai Ming. Lagi pula, jika itu berarti keselamatannya, dia bisa menyerah pada esensi darah yang diwarisi dari burung yang tidak mati. Tapi, menjelang akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia tahu bahwa Mu Chen tidak akan menyerah, mengingat karakternya. Mu Chen saat ini bukan lagi pemuda yang pernah dia kenal di alam spiritual utara. Putaran kehidupan dan kematian yang dia lalui telah melatihnya menjadi seorang pejuang dengan daya tahan tinggi dan kekuatan yang perkasa. Saat ini, Mu Chen terbaring dengan menyedihkan di lubang-lubang di alun-alun. Noda darah, yang dibuat oleh bilah es, ada di sekujur tubuhnya. Setelah melihat ini, kekuatan puncak lainnya di altar menggelengkan kepala dengan belas kasihan. Dilihat dari penampilannya, hasilnya jelas. Mu Chen telah dikalahkan. Bai Ming mengepakkan sepasang sayap biru sedingin es di langit. Dia memandang Mu Chen dari atas. Kipas es berdarah itu perlahan mengipasi, mengirimkan fluktuasi yang menakutkan. Dia memiliki senyum yang mengerikan dan mengejek di wajahnya, lalu dia tertawa. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda akan berada dalam kondisi yang menyedihkan? Seperti anjing yang dipukuli. Dia meminta. Mu Chen berbaring tanpa bergerak di lubang-lubang. Matanya terpejam, seolah sedang bermeditasi. Bai Ming menggelengkan kepalanya karena tidak tertarik, lalu berkata dengan dingin, karena kamu sudah menyerah untuk melawan, pergilah ke neraka. Setelah dia selesai mengatakan ini, kipas spiritual berdarah itu keluar dari tangannya dan mengipasi tanpa henti. Aliran arus dingin berdarah menyapu, membentuk badai angin topan berdarah. Angin topan naik seperti naga, mengoyak daratan dengan kekuatan destruktif. Kemudian, langsung menuju ke arah Mu Chen, yang terbaring di bawah. Rupanya, Bai Ming telah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini. Kekuatan tertinggi menggelengkan kepala karena kasihan. 9 Nether meledakkan energi spiritualnya di atas altar.
Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas, dia tidak bisa diam dan tidak mencoba membantu. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Mu Chen sedang mempersiapkan kematiannya, yang terakhir membuka matanya lagi tiba-tiba, tepat ketika badai dingin berdarah saat ini datang bersiul. Saat dia membuka matanya, aura di sekitarnya berubah secara signifikan. Tampilan tekad di matanya sangat kuat.